Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, good morning everybody. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat-sehat semua di rumah dan semoga kalian nggak keluar ya untuk jalan-jalan atau main dan sebagainya gitu, karena kita sedang dalam keadaan dimana memang sedang mengurangi aktivitas di luar seperti itu. Oke guys, today I will explain about the next material or the next chapter, because chapter 1 and chapter 2 it has been done, so I will continue to explain about chapter 3. Yeah, this one the materials in the chapter 3. There are 3 material that you will learn in this chapter. Jadi ada 3 materi yang akan kalian pelajari di chapter 3 ini. Yang pertama adalah the first one is about WH question, ya. WH question gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang conjunction. Yang ketiga it's about ability. Ya, ability-nya kita bahas tentang can. Kalian boleh sambil menulis ya di rumah kalian masing-masing, nanti Miss cek ketika kalian sudah masuk, dan tidak lupa nanti Miss kasih poin. Nah, langsung aja. Jadi untuk hari ini kita bahas tentang WH question terlebih dahulu. Dimana untuk seminggu ini kalian akan fokusnya ke WH question. Oke. The title is WH question. Nah, mungkin yang kalian tahu itu adalah WH question 5W1H ya. Mungkin kalian pernah dengar 5W1H, tapi di sini kita fokusnya ke WH question-nya saja. Untuk how-nya tidak kita ikut sertakan seperti itu. Nah, yang kalian tahu mungkin ada 5 ya, 5W seperti itu. Nah, tapi di sini ya there are 8 WH question. Jadi ada 8 WH question di sini. Kalian bisa sambil nulis juga ya, sambil memperhatikan juga. Nah, the first one is who, kemudian yang kedua itu ada where, yang ketiga ada why, kemudian ada when, lanjut dengan what, kemudian ada which, kemudian ada whose, dan kemudian ada whom. Nah, ini kita bahas hari ini. Kemudian kita bahas satu persatu meaning dari masing-masing question word ini. Yang pertama, apa sih yang kalian tahu tentang pertanyaan jika menggunakan kata who? Ya, nah ini berhubungan dengan jawaban nantinya jika kalian menggunakan kata WHO gitu ya, who. Nah, untuk who ini biasanya meaningnya dia merujuknya ke person ya. Nah, person meaningnya, for example, who are you? Nah, ya, who is that girl? Who is that boy? Nah, itu merupakan dari example-nya. Kalau kalian menggunakan kata who, ya, for example, who is that boy? For example, and the answer is it's related with meaning, the person. Jadi jawabannya itu pasti berhubungan tentang yang ditanyakan adalah orang. Nah, who is that boy? For example, he is my brother. Nah, itu untuk penggunaan kata who. Pahami terlebih dahulu ya. Jadi untuk pertanyaan who itu meaningnya biasanya pertanyaannya itu relate ke person. Who is that boy? Gak mungkin kan kalau misalkan kalian nanya who is that boy? Gitu ya. Kemudian he live at bla bla bla. Nah, itu nggak mungkin. Berarti pertanyaan dan jawabannya tidak berhubungan atau berkaitan. Nah, sekarang yang kedua itu apa? Where ya. Nah, kalau where itu biasanya berhubungan tentang apa sih pertanyaannya? Pasti kalian sudah tahu ya. Where itu biasanya meaningnya dia merujuknya ke apa? Place ya, ke place. For example, where is your home? Ya, where do you school? Nah, itu merupakan pertanyaan yang merujuknya ke sebuah tempat. Ya. Kalau kalian tidak memahami apa itu person, apa itu place, kalian boleh terjemahkan di sampingnya sini. Ya, oke. Nah, untuk contohnya, misal kalian mau menanyakan rumah Miss, Miss rumahnya di mana sih? Where is your
Tunjangan street number 5. Or where do you live? Where do you come from? Nah, itu juga bisa. Kamu berasal dari mana sih? Where do you come from? I'm from Indonesia. For example, like that ya. Jadi contohnya untuk yang where itu relate dengan sebuah tempat, menanyakannya. Atau bisa juga kalian misalkan menanyakan mau kemana sih? Where are you going? Nah, itu juga bisa menggunakan dengan question word-nya menggunakan where. Dua terlebih dahulu. Pahami dulu ya. Terus, nah yang ketiga yaitu why. Nah, why di sini biasanya dia meaningnya relate dengan reason, sebuah alasan. Ya. Kalau sekarang kalian akan menggunakan why, berarti kalian akan memberikan sebuah alasan. Alasan kenapa kalian hari ini tidak masuk sekolah gitu ya. Pasti sebuah alasan itu memerlukan sebuah penjelasan. For example, nah, why do you feel sad? Kenapa sih kamu ngerasa sedih? Nah, pasti kan harus mengasihkan alasannya ya. Misalkan temennya jawab, because, misalkan sedihnya karena kucingnya mati, misalkan ya, because my cat is die, for example like that. Nah, itu untuk penggunaan why, harus menggunakan alasan ya. Jadi berhubungan tentang alasan. Lanjut ke when. When di sini biasanya meaningnya itu berhubungan dengan waktu ya. Mau waktunya itu mau waktunya itu kan kalau when itu kan kapan ya. Jadi bisa ke hari atau bulan gitu ya, atau juga bisa tanggal. Bisa sini when do you go to school? For example, kapan sih kamu pergi sekolah? I go to school on Monday until Friday. Itu contohnya. Kemudian, nah untuk yang what ini ada 3 meaning. Dia bisa objek, kemudian juga bisa idea, atau bisa action. Nah, kalau objek misalkan what is it? Nah, ini merupakan pertanyaan yang relate dengan objek ya, menggunakan what. Oke. What is that? For example. Nah, itu menggunakan objek. It is my, atau for example, terus idea. Next, about idea. What do you think about? Nah, itu merupakan idea. What do you think about 7B, for example? What do you think about Miss Yuli? Nah, what do you think about Mr. Acep? Nah, seperti itu merupakan yang memerlukan jawabannya mengenai idea atau pemikiran atau pendapat seperti itu. Nah, kemudian untuk action itu yang jawabannya memerlukan kata kerja, ya, kata kerja. For example, what are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? Nah, I am learning English. Nah, itu merupakan contoh dari action, contoh dari actionnya. Nah, kemudian untuk yang we, ya, kita mulai lagi ya. Yes, tadi istirahat terlebih dahulu. Tadi maaf ya, ini bisa kurang menambahkan you.
For example, di sini ada dua pulpen. Nah, Miss misalkan memberikan sebuah pilihan ke kalian. Which pen do you want to borrow? Pulpen yang mana sih yang mau kalian pinjam, atau which pen do you want to buy? Ya, which pen do you want to buy? Misalkan kalian mau beli pulpen yang mana, atau kalian mau pinjam pulpen yang mana, gitu. Nah, ini untuk contohnya. Pilihan ya. Which itu maksudnya yang mana? Which pen do you want to borrow? For example, the brown one. Kalian mau pinjam yang ini. The brown one. The brown one itu maksudnya adalah yang coklat ini. Nah, itu untuk sebuah pilihan. Atau for example, kalau misalnya kalian ke mall, kalian diminta untuk membeli sepatu, which shoes do you want? Sepatu yang mana yang kalian mau, ya, seperti itu. Kemudian kita ke whose. Nah, whose ini merupakan possession atau kepemilikan. Ya, possession itu adalah kepemilikan. For example, saya tahu ini botolnya siapa. So, I want to ask, whose bottle is it? Ya, whose bottle is it? Whose pen is it? Ya. Kemudian, kalau kalian yang di kelas misalkan menemukan ada buku atau pulpen berserakan, nah kalian tanya ke temannya, whose book is it? Whose pen is it? Whose eraser is it? Ya, seperti itu. Jadi untuk contohnya, nah, whose book? Nah, kalau booknya satu, kalau misalkan booknya more than one, itu whose books are they? Ya, whose book is it? It's mine, misalkan itu punya aku. Atau siapa ya? Misalkan it's they chose book. Nah, seperti itu cara menjawabnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah tentang whom. Whom itu maksudnya ada person as an object of the verb. Maksudnya adalah di sini person itu sama kan seperti who ya, tapi kalau misalkan whom ini si personnya itu sebagai objek dari si kata kerjanya tersebut. Contoh misalkan, nah kalau who di sini kan siapa? Kalau whom ini adalah dengan siapa, itu bedanya. Ya, misalkan dengan siapa sih kamu semalam ke masjid, misalkan seperti itu ya. Kamu sama siapa semalam ke masjid? Kamu sama siapa semalam baca Al-Quran? Nah, itu merupakan contoh dari whom. Whom did you go to masjid last night? Jawabnya I went to masjid with my father. Nah, ya. Atau whom do you go to school? I go to school with my mother, my father, and my sister. For example like that. Ya. Nah, sampai sini dulu. Kalau misalkan kalian kurang paham, ya boleh langsung japri Miss saja. Boleh melalui voice note, misalkan nanyanya nanti Miss balas dengan voice note jika kalian belum paham. Ya. Nanti insya Allah ini silahkan ulang. Nah, setelah ini kalian silakan catat di buku kalian masing-masing. Kemudian kalian boleh sambil searching dan lain sebagainya. Hari ini Miss belum ngasih kalian latihan terlebih dahulu. Nanti next meeting Miss kasih lembar kerja. Ya. Nah, sekarang kalian silakan tuliskan example berdasarkan contoh yang kalian buat masing-masing. Berarti ada 8 contoh beserta jawabannya. Ya, don't forget. The question is relate to meaning. Jadi pertanyaannya berhubungan dengan meaning dan meaningnya itu biasanya relate dengan jawabannya. Oke? Ya. Kalau ada pertanyaan silakan komen atau boleh juga langsung jawab saja. Terima kasih, semoga kalian paham dengan materi ini. Assalamualaikum.